di loket permohonan. Dan di situ pun juga percepatan perizinan itu bisa di tracing sampai di mana. Kita selalu ada bunyi klitik-klitik di depan. Klitik-klitik, kira-kira bunyi apa ya? Halo guys, jumpa lagi dengan saya Pak Sidewan Daru di channel yang salah satunya yaitu membahas tentang mobil CX-7. Jadi kami posisi lagi di Batu. Jadi mobil kan sudah turun mesin, dan setelah turun mesin juga masih masuk ke bengkel lagi beberapa kali ya. Salah satunya dengan gejala tenaga kurang, mesin itu berebet gitu ya. Mesin berebet, RPM tidak bisa lebih dari 2000. Waktu itu kami di mall JCM, Jogja City Mall. Dan sekarang setelah kami jalan ke Surabaya aman, Surabaya ke Batu, itu tadi saya sempat dengar bunyi kricik seperti itu. Nanti saya akan taruh videonya di awal ya. Kemudian saya tanya ke grup, belum ada yang respon kan. Tapi saya cek dengan kata kunci knocking, itu nggak kayak gitu kalau knocking. Jadi ada kawan tuh yang mobilnya suara mesinnya juga ada suara seperti itu, klitik gitu ya. Kemudian saya langsung beristirahat di rest area, di kira-kira di mana tuh namanya, Prigen ya, kurang sekitaran situ tuh. Saya langsung masuk rest area, saya cari-cari informasi lebih lanjut. Setelah saya pastikan aman, saya jalan lagi lah, dan suara itu hilang. Cuman sempat tuh ketika beberapa kali di kecepatan tertentu itu kayak saya merasa dia itu kayak tahu nggak sih mobil ganti gigi gitu. Ganti gigi itu kan ketika kita mau ganti gigi, mesin tuh kayak sempat idle sesaat untuk kemudian masuk gitu ya, masuk ke gigi tersebut dan tenaganya muncul. Nah itu sempat terjadi di kecepatan tinggi itu 2 kali gitu, kayak dia kayak loss gitu sebelum mesinnya nyangkut lagi gitu ke giginya. Tapi ini kan matic ya, apakah seperti itu juga mekanismenya? Kemudian kami sempat berhenti untuk makan di Malang. Berhenti untuk sebelum makan itu berhenti beli oleh-oleh dulu, terus berhenti makan. Jalan lagi lah kami ke Batu. Jalannya cukup macet ya, dan agak naik kan. Nah setelah melewati Jatim Park 3 menuju ke penginapan yang kami sewa, itu dia mulai berebet gitu. Waduh, wah ini gitu, jalannya naik lagi. Akhirnya kami coba terus bawa sampai ke penginapan. Alhamdulillah ini di penginapan yang kami sewa 100.000 2 kamar. Menurut kami cukup terjangkau ya, yang lain mahal. Balik lagi lah. Akhirnya saya coba cari tahu ya, kalau dulu itu kan sensor apa ya, fuel sensor ya, itu udah ganti kan. Terus saya coba cari dengan kata kunci mobil berebet di tekanan RPM rendah. Muncullah beberapa penyebabnya. Salah satunya itu oktan tidak sesuai, jadi BBM-nya itu nggak sesuai. Bisa jadi sih, saya jarang-jarang pakai Pertamax kan, tapi kan udah lama gitu, kita pakai Pertamax udah lama. Jadi ini hanya salah satu indikator kecil lah, yang kalaupun itu penyebabnya. Apalagi tadi waktu masuk rest area, saya langsung isi dengan Pertamax. Yang kedua, coil atau busi. Yang ketiga itu filter oli. Ada 4 kira-kira penyebabnya ya. Kemudian saya sambil cari lagi, kata kuncinya mobil berebet tidak bertenaga gitu. Nah ada 7 kata penyebabnya, dan beberapa di antaranya sama dengan yang tadi, yaitu filter bensin ya, filter bensin bukan filter oli. Filter bensin udah kotor sehingga kotoran itu mengendap, berkumpul, dan
masuk ke sistem pembakaran gitu. Ada juga ESC, jadi kayak sensor apa kontrol gitu ya, idle sensor control. Tadi juga itu juga penyebab yang tadi sebelumnya juga sama. Itu ada salah satu penyebabnya. Ketika saya dengan kata kunci yang berbeda tadi ya, itu apa namanya? Wait, ada mobil. Apakah dia mau lewat sini? Idle speed control ESC itu ya. Intinya ketika itu rusak, dia tidak bisa membaca temperatur sehingga data-data yang dikirimkan itu nggak sempurna, mobil jadi berbet. Kemudian busi kotor atau waktunya ganti. Kemudian apa lagi ya? Koil. Nah, intinya ada beberapa hal itu yang harus diatasi. Kayaknya kalau busi gitu gampang ya, nggak perlu turun mesin segala macam, mungkin bisa lebih mudah. Atau kalau koil juga ya, mungkin kalau filter juga mudah. Karena besok itu kami harus pulang ke Jogja, kan Senin anak-anak sekolah ya, besok Minggu. Mudah-mudahan ini teratasi. Saya coba menghubungi bengkel, katanya ada Agung Bejo Motor 24 menit dari sini. Mudah-mudahan beliau bisa. Ini sore-sore hari, ini malam minggu, menjelang malam minggu, ini jam 5 sore. Mudah-mudahan masih bisa. Oke, saya akan update nanti ya. Bismillah. Oke, ini alhamdulillah tim dari Nino Bengkel Malang datang ini. Diagnosa awal ngeliat mesinnya ada yang pincang katanya, ginjal gitu. Saya 7 bulan yang lalu turun mesin mas, 7-8 bulan yang lalu turun mesin. Udah selesai semua, sempat terjadi kayak gini. Waktu itu diganti full rail pressure, terus timing chain segala macam. Habis itu udah lancar, cuman cek engine-nya lah. Nah, itu indikasinya dari apa dulu Pak? Katanya headnya minta ganti kalau katanya yang lama. Head. Kurang tahu juga ya. Pokoknya ada bagian yang perlu diganti gitu. Cuman kalau di partnya itu nggak bisa ketengan, harus utuh gitu, 30 juta lebih. Saya nggak ada uangnya. Terus sejak saya pakai itu sampai sekarang itu bau bensin terus, baunya nggak hilang-hilang. Mungkin itu ada kaitannya sama filter mas. Emang sih sempat ini juga di sini. Ini sempat ada lepas ini, terus diklaim ini. Tapi kayaknya nggak ada kaitannya itu. Sempat lepas itu. Tapi sudah diperbaiki. Injek ya? Yang injek ya? Full pressure regulator. Iya, ya sensor full pressure-nya itu udah diganti. Full pressure itu berarti tekanan bahan bakar kan, Pak? Iya. Terus ini timing chain-nya itu kemarin sempat disetting gitulah. Tapi saya lihat tadi dari Google itu pilihannya busi, coil atau full apa namanya, filter, throttle, MAF juga bisa katanya. MAF. Kalau tadi saya sempat cerita pas kecepatan tinggi saya tekan gas bunyi klik 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 klik. Iya, tapi habis itu saya istirahat sebentar, jalan lagi hilang. Kalau nggak digas, nggak ada bunyi itu. Nah, perkiraan saya sih pembakaran ya, tapi saya nggak tahu. Soalnya ini kan saya pakai Pertalite, bukan Pertamax. Katanya sih harusnya ini Pertamax. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Akhirnya ya cepat kotor filternya kan. Mungkin coba dibersihkan dulu itu mas. Apa? Timnya apa? Berapa? Jadi aku tahu mau jadi bukan itu. Titik ini. Titik ini namanya apa? Itu. Tahu ini itu. Kalau kamu lancar kamu. Jadi apa ya? Camshaft-nya ya. Iya Pak, kan apa ya namanya?
waktu pengapiannya kurang pas gitu loh. Betul, timing iya, iya ada yang diperbaiki. Iya. Betul. Tapi udah saya pakai Surabaya balik lagi. Kurang lebih 3 minggu lalu aman. Terus ini Jogja Surabaya ke sini tadi baru ini. Misalkan ya Mas, mungkin di ini dulu aja, bersihkan filter bensinnya, olinya mungkin businya dibersihkan dulu. Siapa tahu bisa nanti saya order busi yang online orinya. Jadi kemarin turun mesin nggak ada busi? Oh kurang tahu juga ya. Harusnya turun Pak, tidak turun. Diganti ya? Oh saya tanya dulu ke anunya ya. Sama Bapak nanti bongkar aja Pak. Oh bongkar ya? Nanti dikiranya terlalu banyak ini. Geng siap. Bongkarnya dulu. Soalnya kemarin saya nggak baca dengan detail apa saja yang diganti, cuman kayak packing head gitu ya, terus servis turbo, terus ada yang dibubut apanya, terus ada metal jalan, metal bulan. Metal pasti Pak. Nah, tapi busi saya kurang tahu. Awal kendalanya turun mesin itu kehabisan oli apa gimana Pak? Ya, kehabisan oli, kelihatannya dari turbo. Oh, dari turbonya. Iya. Tapi nggak kelihatannya kehabisannya tuh karena bocor halus. Kan harusnya kan nggak ya. Oli itu harusnya nggak habis ya. Harusnya enggak Pak, selama enggak ada kebocoran. Tapi Nah. kalau ada kebocoran pasti berkurang. Nah, tapi itu. kalau bocor enggak ada terus Ada. habis, berarti kan indikasinya ngobos. Ada Tapi bocor. kan kebakar. Nah itu sempat ngunci, crankshaftnya itu ngunci, Oh, sampai kunci. sampai ngunci. Oh, iya Pak. Terus pas dibuka juga, wah itu kotor sekali dalamnya. Biasanya kalau telat tuh kalau olinya kurang biasanya telat ganti oli. Telat, iya betul. Padahal sebelum turun mesin itu, saya bawa ke bengkel, ke Carfix waktu itu. Saya minta tune up segala macam. Ya olinya harusnya dicek juga sama dia kan. Cuman yang turbo kelihatannya nggak dicek, kelihatannya. Waktu saya dapat mobil ini memang ada indikasi bocor oli. Cuman bingung juga kan mau betulinnya itu. Nyaru. Apanya itu Mas? Enggak ada orang mogok juga. Oh alternator baru, Iya. aki baru. Ini salah satu pulenya ini baru. Beltnya baru. Ini engine mounting juga baru. Pak, ini kawan saya daerah Blimbing. Coba tak telepon sebentar ya Pak. Habis itu saya hubungi, khawatirnya orangnya lagi keluar. Tunggu bentar Pak. Nah ini lo kelihatan Mas lo. Ini oli, ini rembes ini. Oh itu rembes lagi Mas berarti? Iya, cari packingnya ini. Ganti mungkin. Halo, Assalamualaikum Pak. Berarti ini minta ganti ya? Pak Samsul, kalau masih ini ya, jangan simpan ya. Kalau kok mati, kita kok mati, ini lo. Oh, Kalau kondisi olinya sendiri udah habis atau? Patah sudah olinya. Ya? Nih. Waduh saya nggak tahu ya. Itu harusnya di situ Mas ya? Iya. Iya. Oh, itu bengkel yang sebelumnya nggak ngomong saya. Saya soalnya nggak pernah ngotak-ngatik ini Mas. Ya Pak, patah. Patah ya. Dilem besi gitu bisa Mas?
atau diganti? Terus Dibuka dulu diganti gitu ya? ganti yang baru gitu loh. Iya. Yang patah besinya kan? Kayak gantian gini loh, Pak. Hmm. Kayak gini itu patah. Hmm. Biasanya kan gini gitu. Oh gitu. Wah ini bengkel-bengkel yang sebelumnya nih, masalahnya saya sempat ganti 2 bengkel. Yang mana yang melakukannya? Saya nggak dikasih tahu soalnya. Untuk olinya pedot. Apa nih Mas? Untuk oli. Untuk oli. Oh. Tuh. Iya mas, kudune kan dikasih tahu aja lah. Ini kan penting lah, Mas. Dikasih tahu kalau pas maaf patah. Paling enggak kan kita bisa antisipasi. Iya. Kok kecek-kecek oli kan. Apa mungkin pas turun mesin ya? Turun mesin harusnya juga disampaikan kan pasti lepas ini, nggak mungkin nggak lepas. Kayak sini. Iya. Ini mantep cep wae. Iya. Kalau oli ora iso kangelan iki. Untuk ngecek nggak bisa ya berarti? Oke, bisa. Iya, iki kan tekanan iki. Iki modelnya opo iki tekanan. Dari depan dah. Iya. Soalnya kan kita pakai ya. Jadi di headnya ini udah ada rembesan ya mas ya? Tutupnya klep Pak. Tutup klep. Cover klep. Sekarang nyari copotan Singapura susah. Masalah mobil ini mobil bukan mobil 1 juta umat Pak, ini mobil Iya. apa ya, premium lah Pada masanya. Aduh. Itu apa mas? Yang sampean pegang tadi tuh? Mana Pak ini lah? Iya. Ini sensor tekanan oli harusnya, yang ngatur sirkulasi oli ini. Kayak semacam apa ya, solenoid. Iya. Iya sih. Ini selang-selang ini barang Pak ya? Apa sih intercooler ya? Pupuk. Berarti olinya tambah aja sekalian ya mas, biar nggak kehabisan ya. Nah masalahnya ini loh Pak, ini posisinya sekarang ini gimana? Nambahnya berapa liter juga kan nggak bisa prediksi nih. Kondisinya mata ya. 1 liter gitu kan? Masih bisa kayaknya. 1 liter. Nggih, lem tembak. Pokoknya cepne. Kurang ganti Mas. Masih punya lem tembak dah. Saya lagi Liburan. liburan di sini. Tadi apa-apa, mau telepon. Terus aja. Kesini aja tadi saya banyak istighfar, banyak aduh kok yuk pas. Oh, di scrub kuat gak ya? Scrub. Coba. Oh ya bisa juga mas. Scrub terus diangkat ya. Jadi ini ada bata nih. Ini saya kan nggak pernah ngotak-ngatik. Jadi kemungkinan di bengkel-bengkel sebelumnya seharusnya mereka kalau ada yang patah atau apa dikasih tahu aja lah, biar bisa kita lakukan perbaikan, enggak pada saat kayak gini malah. Ini semenjak selesai turun mesin sebenarnya jarang saya gunakan mas, karena lama kan turun mesin, terus saya udah ngambil mobil lain. Cuman kalau luar kota saya tetap pakai ini. Soalnya yang saya pakai satunya mobil listrik mas. Buat luar kota pernah saya pakai, wah lambat jadinya, ngisinya lama. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ngecek pusing ini ya. Bisa mas, terlalu besar mas itu. Bautnya harus yang lebih kecil. Enggak bisa mas. Nggak bisa ya?
Nah ini apa? Buat AC itu? Ini pendingin udara ini. Oh. Turbonya. Radiatornya? Bukan ya? Bukan, apa ya? Oh. Intercooler apa ya? Intercooler ya? Intercooler. Kalau filter bensinnya di mana, Mas? Di tangki kayak Mas. Di tangki ya. Oh, dibukain, Mas. Apa itu, Pak? Filternya, apa tangkinya? Iya, Pak, jangan tangkinya. Oh, apa? Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan lah. Dan mudah-mudahan tukang yang ini montir yang ini pinter sehingga masalahnya selesai semua dan mudah-mudahan murah. Ini dari Nino, bengkel Nino, panggilan 24 jam. Oh, dari tengah, Mas ya? Untuk packing yang tadi itu kan ada rembesnya. Iya, Itu Pak. sealnya perlu diganti, Mas juga. Harusnya diganti. Ganti, Kemarin ya? harusnya turun mesin ganti loh, Pak, harusnya, Pak. Iya, udah ganti tuh. Tapi kok masih rembes ya? Kalau nggak gitu biasanya dari efek yang tadi, yang switch tadi loh, saya namanya tadi loh, Pak. Oh, switch apa? Switch tekanan oli tadi loh. Oh, dari efek itu. Bisa dari situ juga bisa. Soalnya oli itu ngalir itu loh, Pak. Oh, ngalir dari switchnya itu ya? Iya. Urus itu sini. Baru, Pak. Baru aja loh. Apa tuh? Iya, kejadian ini loh. Mau di apa, Mas? Sing besok kan. Dari belakang ini juga ada ininya. Bisa. Iya, Bang. Kita masuk. Oh, ada narik. Sudah. Kalau ini di belakang ini ada ininya, Mas. Oh, itu, Bang. Ini bisa ini dari belakang nih. Tapi dorong ke depan ya. Kayak gini nih. Tempatnya di Oh, sini. Nah. yang ini ya, Pak? Oh, beda ya? Nggak ngefek? Lain. Nggak ngefek ya? Yang bawahnya ini. Oh, gitu. Jom kita tanggin kita. Jadi apa tidak? Langsung. Dan duduk aku. Bisa lambat. Itu bismillah. Tapi aku masih. Oh iya. Oh iya. Pada Sindi kalian buka sih. Ada dua kiri kanan ya. Masih ya. Ada peluru ya. Ya, enggak, Mas. Oh, terus coba ya, Mas. Iya, di luar aja. Saya nggak bilangin, Mas.
Itu ada kotoran, sekalian dibersihkan. Apa ini? Oh, ki anu kok ini. Lampungnya. Lampungnya. Senter tok iki. Sing tutup bensin. Pelampung fungsinya buat apa, Mas? Yang buat baca level bensin itu loh, Pak. Itu dibuang sekalian aja, Mas, kotornya itu, Mas. Iya, Pak. Oh, posisi Nanti tidak dikenali. nanti jatuh ke bensin, Pak. Bukan, jangan geret. Bensin itu. Oh iya toh. Itu bensin itu buka ya. Buka sih ya. Oh, bukan dulu, Mas, bensinnya. Bisa misalnya ya. Masa punya ngono sing apa? Livina ya. Awan-awan. Nang iki ngono. Tapi nggih beto penak dek iso mati. Mas iki betel apa ya? Beto gede sing. Itu kudu bangunannya. Heeh, sing sak mene lho. Iku gede. Kudu sing ngotopi ini itu. Cuk. Yang tuh sing ngotopi ini lagi betel apa kok pecah ya? Iya. Lawaran topi-topian. Itu kudu satu ya. Apa? Iya masih cocok ya. Jokone palu lek gak kena. Apa bengmin? Bengmin, gawa bengmin aku kok emang. Iso kan. Bengmin? Masa? Loh, si gede kan ta? Kan waduh, dijukuk-jujuk mang kono. Tak dibalekno. Sik kurang luru ya. Cek. Palu Mas, tolong Mas, palu Mas. Palu gawa rene. Ambek lap. Palu sama lap, Mas. Lanjut lagi. Lucu sekali ini. Kartu asing. Kalau mobil bensin gini bisa masuk angin nggak, Mas? Bisa. Misalkan bensinnya low gitu, nggak bisa ya? Kecuali ada dari tapi pasti ketahuan Pak. Baik selangnya bocor gitu bisa. Dari yang sering dari ini loh, tekanan bahan bakar itu loh, regulator itu sering. Tapi ya langsung mogok sih Pak. Oh gitu ya. Yes.
Ini anunya, pompa bensin. ini pompanya ya. Hari-hari ini hati-hati ini coba Kayak bayaan hari-hari. banyak emang ini beneran udah bangin. Kalau filternya yang mana mas? Dalamnya sini. Oh iya. Itu bisa dibersihkan saja bisa ya mas? Bisa pak. Tidak perlu ganti ya? Iya. Memang baiknya sih diganti pak. Cuma dengan kondisi seperti ini kan nggak memungkinkan untuk diganti. Paling nggak kan kita bersihkan dulu. Siap. Kuping sama gue ya. Oke. Sambil menunggu si mas yang membersihkan itu, saya juga akan membersihkan ceceran-ceceran bensin yang jatuh ke mobil biar dia nggak bau bensin. Dan karena sudah 20 menit, nanti saya akan sambung di part 2 ya. Topiknya berarti membersihkan filter oli Mazda CX-7.